Ini untuk yang hadis Ali bin Abi Thalib tadi, kadang orang tuh suka nunggu lagi sujud nih, aja nunggu takbir gitu. Apa sebenarnya kita langsung ikutin aja, apapun yang dilakukan imam itu kita lakuin aja gitu. Apa nunggu aja lah, kan nggak dihitung Ya, ini silakan. rakaatnya gitu. Iya. Baik. Seandainya ini kita lagi sholat qobliyah nih Ustaz, tiba-tiba muadzin qomat nih, kita perhitungan masih kekejar lah gitu. Kekejar sih Ustaz, cuma saf pertamanya jadi penuh. Kita lebih utamakan saf pertama atau selesai sholat sunnahnya Ustaz? Apakah memang kita kalau masuk masjid tuh kalau belum sholat sunnah atau sholat apapun nggak boleh duduk? Benar nggak sih Ustaz? Kan kadang kalau misalnya kita Jadi- mau masuk tiba-tiba azan nih Ustaz, kan orang tuh terkadang berdiri dulu tuh Ustaz sambil jawab Iya. salam, habis sambil jawab azan, habis azan selesai dia baru sholat tuh, baru duduk tuh. Hmm. Nah kalau misalnya suatu ketika kita datang mau sholat tahiyat masjid tiba-tiba iqomah, atau wah nih timer bentar lagi 2 menit lagi nih nggak cover nih, ya kita baca doa kata Ustaz tadi tuh. Itu doanya berdiri apa boleh duduk tuh? Pertanyaannya yang Ibnu Umar nih, dari Ibnu Ya. Umar, hadis yang Ibnu Umar. Saya sudah duga, Pak. Rasulullah bersabda kan tadi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Nah kalau misalnya orang munafik gimana Ustaz? Orang Di depan munafik gimana orang tuh, Pak? sih Islam sebenarnya, cuma ternyata dia ngejelekin Islam. Bahkan nih nggak tahu ya, maksudnya itu kan hati orang ya. Ada yang benar-benar dia membela non muslim. Tapi saya dapetin tetangga saya itu RT, malah istrinya itu non muslim, dia masuk Islam katanya, tapi memang saya tahu dia hanya kayak topeng lah gitu. Karena kan emang di agama mereka kan kalian boleh sampai ikutin mereka, yang penting hati kamu non muslim begitu. Nah kalau kita di depan orang itu kelihatannya muslim, dia udah nyebut, dia gampang aja dia nyebut syahadat itu, tuh tetap disolatin apa nggak Ustaz? Yang hadis Ummu Warokah, kayaknya sampai di sini aja Ustaz. Pertanyaan jadi banyak nih. Yang Ummu Warokah itu kan Nabi memerintahkan untuk orang-orang perempuan atau budak-budak perempuan ataupun ada Imami. laki-laki tapi belum akil balik, tetap imamnya kan perempuan. Ini perempuan kalau jamaah harus Ya. azan nggak Ustaz? Kan kita dulu belajar kalau mau jamaah harus azan. Nah ini kalau perempuan gimana? Ya. Ini di kantor Ustaz, azannya pakai jam. Kan ada jamnya pakai azan tuh Ustaz. Nah kalau mulai mereka tinggal iqomah tuh Ustaz. Emang boleh begitu Ustaz? Seandainya kalau misalnya saya tahu nih, ini jamaah nggak pakai azan nih, saya ikutin jamaah apa enggak tuh Ustaz? Kita memang belum sampai ke bab azan sih, cuman kita udah sempet ngomongin tata cara azan kan Ustaz. Sunahnya kan di telinga ditutup gitu ya kan, seperti ini ya kan. Nah ini saya masih dilema nih, di kantor saya azannya nggak seperti gitu Ustaz. Terus kalau hayya ala sholah sama hayya ala falah kan menengok ke kanan atau ke kiri ya, itu jadinya saya nggak pakai tuh Ustaz. Jadi pas masuk saya istilahnya ya memenuhi syarat aja buat jamaah gitu. Datang ke masjid, terus saya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi nggak begini. Itu saya salah nggak tuh Ustaz? Terus kalau misalnya di kantor nih Ustaz, wah ini azan bareng-bareng, udah wudhu kita ya kan. Padahal saya sebenarnya mau ngejar gitu, saya duluan deh biar saya masuk ke masjid saya azan gitu ya kan. Ternyata kan orang udah dulu, apalagi kalau udah pakai gamis Ustaz, udah nomor 1 aja tuh, udah paling bener. Dia masuk, waduh, saya udah kelihatan udah wudhu gitu. Kalau saya sholat di belakang kan pasti didebat nih. Mendingan saya masuk tapi saya munfarid niatnya, boleh begitu. Gimana, Pak? Bingung sih. Ya udah ketahuan orang jamaah nih. Saya tahu nih nggak azan sebenarnya. Padahal saya tadi buru-buru supaya masa masuk masjid saya azan. Cuman udah ada orang yang jadi imam langsung iqomah. Padahal belum azan nih, belum azan buat jamaah. Nah cuman orang udah pada ngeliat saya lagi wudhu. Kalau saya di belakang pasti didebat orang.
Mas saya masuk ke dalam jamaah tapi saya niatnya munfarid gitu. Boleh Ustaz. Di subuh, aduh saya mau bawa ininya lupa saya. Di subuh itu habis sholat subuh itu ada posisi berubah duduk Ustaz. Benar nggak Ustaz? Assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, salam, salam. Ya jali wa ikram. Itu posisi duduknya masih tasadud gitu Ustaz. Nah, waktu kita safar itu kan sholatnya dijamak nih. Ustaz, contoh lohor sama asar. Habis selesai lohor, assalamualaikum, assalamualaikum, kita berdiri lagi iqamah atau sholat asar. Apa kita nggak pakai zikir itu Ustaz? Soalnya ada yang diracu nih teman-teman untuk masalah safar lagi nih. Kan untuk safar ruksa untuk sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah. Kecuali sholat qobliyah subuh ya Ustaz ya? Ya, Oh, oke. qobliyah subuh saat kejahit Pak. Ya. Yang kedua, dalam keadaan safar boleh semuanya dijamak yang 4 rakaat. Ya, Lohor, asar maupun isya. Kecuali Jumat. Gak bisa. ya. Harus Jumat nggak bisa. Masalah. Dan nggak bisa dijamak ya. Ya. Ya, nggak bisa dijamak, biasanya di kasar doang. Kosor bukan Jumatnya, asarnya. Asarnya, iya, asarnya. Syukur aja. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Empat, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wa la haula wa quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa asdaqu haditsu kitabullah wa ahlil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dari ujung timur hingga ujung barat, pemilik langit dan bumi beserta isinya, yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat thalibul ilmi, nikmat menuntut ilmu, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam tak lupa kita aturkan kepada manusia yang mulia, junjungan kita wa suri teladan kita Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina wa Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, umatnya hingga hari kiamat. Semoga kita termasuk di dalamnya, amin amin rabbal alamin. Ya akhwanu fillah, jazakumullah wa iyyakum. Seperti biasa kita bertemu lagi di channel kesayangan kita, channel Melindungi Mengaji, bekerja sama dengan KHO, Kajian Hadis Online Official. Dan alhamdulillah masih membahas kitab Bulughul Maram, kitab yang terkenal dari karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Masih di bab sholat jamaah wal imamah.
Dan alhamdulillah masih dipandu oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Habizullah, gurunda kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kemurahan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu tepat. Semoga berguna bagi manfaat selaku penuntut ilmu, wabil khusus ana Al-Fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tempat kepada Gurunda Tafadhol Maskurul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Silakan ikhwati fillah dibuka kitab Bulughul Maramnya hadis ke 447 kalau saya Ummu Warokoh ya. Barakoh Abu Ummu Warokoh. Langsung disimak saja. Wa an Ummu Warokoh radhiyallahu anha, dan dari Ummu Warokoh semoga Allah meridhoinya, anna nabiyya, bahwasanya Nabi SAW ammaruha, telah memerintahkannya, an agar ya ummu ahla dzariha, mengimami ahlinya, ahli rumahnya, maksudnya keluarganya. Rawu Abu Daud wa Shahahu Ibnu Huzaimah. Yang dimaksud keluarga di sini apa? Ya para wanita, budak-budak wanita, anak-anak perempuan atau anak-anak kecil yang belum balik ya. Karena tidak boleh seorang wanita mengimami laki-laki yang sudah balik. Ya nggak boleh. Tugas imam itu tugasnya pekerjaan laki-laki. Bahkan dilaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Dalam arti perempuan yang menjadi imam sama saja dikategorikan perempuan yang menyerupai laki-laki. Ya, menyerupai laki-laki. Dan di dalam hadis yang lain, perempuan yang menyerupai laki-laki itu dilaknat. Gak pernah kejadian dari sejak zaman Nabi, ya sahabat, para tabi'in belum pernah terdengar kabar bahwa ada seorang perempuan menjadi imam untuk laki-laki. Imam itu apa saja? Ketua ya. Ke imam dalam sholat, walaupun imam di luar sholat. Ini sekarang kita aneh, pernah jadi imam kita, jadi pernah ya sekarang ya, dulu di negara kita kan. Makanya semua dijual-jualin tuh. Ya nggak berkah ya, karena apa? Nggak boleh dalam Islam, sebenarnya nggak boleh seorang perempuan menjadi imam. Di sini sempat komplain sama orang-orang Arab sini, Ustaz. Kenapa antum kan negara mayoritas Islam, kenapa perempuan yang jadi pemimpin? Masalah Indonesia ini produk maksudnya. Undang-undang ya. Ini orang-orang UI di sini, Ustaz. Jadi waktu ya, protes ke Indonesia. Protes ke orang-orang Indonesia kayak kita gitu, protes. Kenapa antum kan negaranya mayoritas Islam, udah tahu dong hukum-hukumnya. Kenapa pemimpinnya perempuan? Apalagi di sini kan di kerajaan, Ustaz. Jadi nggak kita ambil suara gitu. Nah masalahnya yang kedua, perempuan kita waktu itu nerang ini kita nggak kepikiran, karena jarang banget, kecuali zamannya Soeharto itu pun karena di demo ya kan. Akhirnya presidennya turun, wakil presidennya mau nggak mau. Iya. Komplain mereka. Ya. Jangan diulangi lagi. Jadi kan pelajaran gitu ya. Jadi kok nggak boleh ya, haram. Perempuan mengimami perempuan laki-laki. Baik, hadis berikutnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafa. Apa istakhlafa? Alif cinta itu apa? Ini khalafah itu khalifah. Khalifah. Menjadi pemimpin. Alif cinta itu
istikharah, istighfar, kan depannya alif sinta. Ya, ya apa kata fiil ya, fiil yang diawali alif sinta, ya apa maka menjadi apa namanya, bisa artinya menjadikan atau meminta. Ghafaro, istighfar, meminta ampun. Menjadikan ampunan. Istikharah, meminta petunjuk. Ya, istighosah, ya kan? Meminta apalagi hujan. Istiqomah, menjadi kuat, ya, Menjadikan tetap kuat. gitu ya, kokoh. Jadi alif cinta itu bisa menjadi, bisa apa namanya, meminta. Ini menjadikan khalifah. Menjadikan pemimpin. Siapa? Ibnu Ummu Maktum, seorang yang buta, ya umun nas, mengimami manusia, orang-orang, wa huwa a'ma, sedangkan dia seorang yang buta. Boleh nggak? Ya boleh, nggak masalah. Dalam hal menjadi imam itu yang penting bacanya bagus, paham tentang hukum syaratnya, tentang hukum-hukum yang ada dalam sholat berjamaah, dia paham, boleh, nggak masalah, walaupun dia tidak ada kekurangan ya fisik. Boleh. Bahkan yang umur masih 6-7 tahun boleh nggak? Boleh. Selama dia tahu hukumnya, bacanya juga bagus, ya banyak baca hafalannya, maka boleh jadikan imam. Jelas Pak? Jelas. Ya. Lalu hadis berikutnya, wanahuhu, seperti itu juga, maksudnya sama maknanya ya, seredaksi sama maknanya, li Ibnu Hibban an Aisyah. Coba nih jalur Aisyah, artinya ada jalur lain yang meriwayatkan hadis ini ya. Baik. Wa an ibni Umar, dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, sallu, salatkanlah oleh kalian, ala, atas man, siapa saja, qala la ilaha illallah, yang telah mengucapkan syahadat la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wasallu khalfa man qala la ilaha, dan salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rawu Daraqutni bi isnadin dhaif. Sanadnya ada kelemahan, tapi kita lihat. Ya, tapi isinya bisa dipakai, Pak. Ya, okay. Karena matanya bagus. Artinya siapapun orangnya, selama dia muslim, matinya wajib disolatkan. Okay. Bagi dia tidak, ini hukum mensolat di jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya. Namun apabila tidak ada satu orang yang menyolatinya, maka satu kampung bisa berdosa semua. Ya, kalau ada satu orang maka terwakili. Ya, maka terwakili. Maka siapapun orang yang meninggal selama dia muslim, maka wajib disolati. Ya, kalau nggak disolati bahaya, satu kampung bisa berdosa semua. Maka dari itu saya pernah sering tekankan, setiap satu keluarga harus ada tuh satu orang yang bisa memandikan mayit, mengkafankan mayit. Ia menjadi imam sholat mayit, menjadi khotib. Harus ada yang bisa, supaya apa, nggak tergantung sama orang lain. Kenapa? Bagian-bagian ini menjadikan pekerjaan bagi orang-orang. Ya, sholat jenazah ada tarifnya. Khotib ada tarifnya. Memandikan ada tarifnya. Kenapa? Haji mumpung nggak ada yang berani. Gitu kan? Ada yang berani. Harusnya anak-anak muda tampil. Tapi memang seharusnya jadi hukumnya ahli warisnya ya Ustadz ya? Orang yang paling dekat kan seharusnya ya? Jadi ahli waris ya, seorang suami meninggal, ya bapak meninggal mati,
maka anaknya yang mensolati. Istri yang mati, ya bapaknya yang sholat, suaminya yang sholati. Ya, jadi malah mensolati ahli waris, mensolati yang meninggal itu keutamaan afdol. Ya, lebih utama. Kalau orang lain fadol silahkan gitu kan. Tapi ya yang afdol itu ahli warisnya. Orang lain fadol, yang ahli waris afdol gitu kan. Jangan dibolak ya. Jadi kuat nih berarti nih Ustaz. Jelas ya? Jelas. Baik, sini tuh apa kita habis dulu ya, baru kita diskusi ya. Satu hadis lagi kan? Iya. Nanti kalau ada waktu kita lanjut ke bab berikutnya. Iya. Wan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah yang Maha Tinggi meridhoinya, qala telah berkata, kalau Rasulullah telah bersabda, Rasulullah SAW, ida ata ahadukumus shalah, apabila ya salah satu di antara kalian mendatangi sholat, wal imam, sedangkan imam, wawunya di sini wawu hal ya, bukan dan artinya, tapi sedangkan imam ala hal, ada halnya, kondisi, ada keadaan. Sedangkan imam atas dalam satu keadaan hal ya, fal yasna sona'a itu sama dengan fa'ala ya, sama dengan fa'ala sona'a ya. Jadi maka hendaklah berbuatlah kama seperti atau sebagaimana yasna'u ya sedang berbuatnya al imam, kondisi maksudnya gini ya, apabila kita datang sholat imam sedang ruku, maka kita ruku, takbir dulu ya Allahu Akbar, ruku langsung. Imam sujud yasna'u, jadi fal yasna kama yasna al imam, berbuatlah seperti imam berbuat, kondisi imam berbuat ya. Nah, ini sesuai dengan hadis yang diriwayat dulu Abu Hurairah ya, hadis 445, bahwa apabila kamu datang ke sholat udah qomat, sebentar ya, hadisnya lupa. Ida kumtum ya, ida samitumul al-iqamah, apabila kalian telah mendengarkan iqamah, famsu, maka berjalanlah ila sholat wa alaikum sakinah, dalam keadaan tenang ya, wal waqara, dan tentram ya, kondisi tenang. Wala tusri'u, jangan buru-buru ya. Fama adraktum fasallu, maka apa yang telah kamu dapatkan maka salatlah. Wa ma faktum fa'atimu, jika ada yang terlewati kekurangan maka sempurnakan. Matanya sesuai dengan hadis yang tadi kita baca tadi itu. Matanya. Jadi hadis ini walaupun sanadnya lemah, tapi matanya sesuai dengan hadis yang Abu Hurairah. Nah, itu namanya ada syahwahid ya, Abu Hurairah menjadi syahwahid gitu ya. Jadi hadis ini kalaupun kita tolak karena hadisnya dhaif, nggak masalah. Kita mengerjakan hadisnya Abu Hurairah, mengamalkan hadis Abu Hurairah. Berbuat sebagaimana imam berbuat. Apa yang kita dapat dari seorang imam kita kerjakan. Yang kurang kita sempurnakan. Jelas ya? Jelas. Baik, silakan kalau mau bertanya atau mau didiskusikan. Ustadz, ini untuk yang hadis Ali bin Abi Thalib tadi, kadang orang tuh suka nunggu, lagi sujud nih, aja nunggu takbir gitu. Apa sebenarnya kita langsung ikutin aja, apapun yang dilakukan imam itu kita lakuin aja gitu. Apa nunggu aja lah, kan nggak dihitung ya, silakan gitu. Ya. Baik, silakan dibuka hadis tadi Pak, yang idas mitumul iqamah. Ida samitumul iqamah. Oh. Ya, ini hadis sahih kan, Bukhari ini. Ya. Famsu, maka berjalanlah. Ila sholat, menuju sholat.
wa alaikumus sakinah. Tapi kamu harus dalam keadaan kondisi tenang. Oke. Ya, supaya dapat khusyuknya, jangan buru-buru. Kalau buru-buru kan ngos-ngosan dia. Ya. Lalu wal waqara kan? Ya, tentram ya. Wala tusri'u, jangan buru-buru. Ya. Jangan buru-buru, fama adraktum. Ya, jadi apa yang kamu dapatkan, ya maka kerjakan. Yang nggak dapat maka tinggal sempurnakan. Kalimatnya sakinah tadi. Ya, artinya begini. Kalau misalnya kita melihat imam sedang sujud katakan, boleh ya kita ikut sujud langsung? Boleh, karena hadisnya tadi. Bagaimana kondisi yang kita kerjakan. Tapi tadi kalau dengan mengikuti imam jadi terburu-buru, membuatnya nggak tenang, lebih baik tunggu. Karena masih satu paket habisnya. Kenapa? Iya, kita kalaupun sholat kita kejar-kejaran tanya. Ya, kalau itu nggak kejar-kejaran nggak masalah. Contoh nih, imam sedang baca Quran, habis Al-Fatihah baca Quran kan sebelum ruku. Kita masuk nih. Enak kan, kita nggak buru-buru kan? Iya. Iya kan? Ikut saja. Kita nggak dapat satu rakaat nih Pak, karena nggak dapat Al-Fatihah kan? Iya. Imam ruku, kita ruku, itu ikut saja. Iya kan? Nah kalau imam sudah ruku, boleh ikuti imam ruku atau nunggu sampai dia sujud. Oke. Kalau yang pertama ikut ruku silakan, bagus, tapi pastikan tenang. Iya kan? Tapi kalau kita ikut ruku jadi kejar, dia ada ruku, imam keburu bangkit, jadi nggak tenang kan? Ya kalau mau tenang gimana? Jangan terlambat. Iya. Masih berhubungan sama. Artinya kalau sudah terlambat, terima resiko Pak. Iya. Kalau seandainya ini kita lagi sholat qobliyah nih Ustaz, tiba-tiba muadzin qomat nih, kita perhitungan masih kekejar lah gitu. Kekejar sih Ustaz, cuma saf pertama jadi penuh. Kita lebih utamakan saf pertama atau selesai sholat sunnahnya Ustaz? Baik, ini sebenarnya perlu apa ya, pencerahan kepada marbutnya, kepada yang datang juga, yang sholat tadi. Ya, kalau misalnya ini ada timer, sudah disepakati timernya. Nah, iya itu dia tuh. Iya, kalau timer sudah disepakati, bisa bunyi tuh, gitu kan. Jangan antum sholat. Iya, harus siap-siap tuh. Betul. Ya kan, ini sudah disepakati. Atau sebaliknya, pada saat antum masuk ke masjid, dia timer dulu Pak. Dapat dia 2 rakaat sholat sunnah. Iya. Karena utama masjid itu sholat berjamaah. Betul. Ya kalau sholat sunnah di rumah bisa kan? Iya. Ya. Pada saat antum datang, lihat timer ya, cocok, masih dapat nggak nih? Kalau di zaman Nabi sih enak, panjang waktunya. Iya. Ya kan? Ya kondisi sekarang masalahnya kan? Nah. Kondisi sekarang ini ya serba begitulah kondisinya. Kita nggak punya nilai jual, nilai tawar itu kan. Datang, maka nggak dapet kayak ini. Udah nggak usah sholat sunnah. Mending ganti yang ibadah yang lain apa? Doa waktu mustajab tuh. Oh iya benar. Ya kan, daripada kita sunnahnya nggak dapat, mending dapat satu ibadah yang lain yang full kita dapat. Doa kan? Ya kapan aja bisa berhenti kan kalau doa kan? Iya. Gitu. Tapi kalau sholat nggak bisa kita berhenti kalau belum selesai. Maka sebaiknya jangan sholat kalau waktunya nggak cukup. Lagi-lagi kalau mau cukup waktunya datang lebih awal. Ini nyambung nih Ustaz. Apakah memang kita kalau masuk masjid tuh kalau belum sholat sunnah atau sholat apapun nggak boleh duduk? Benar nggak sih Ustaz? Iya, bukan nggak boleh, menghormati masjid ya, bukan nggak boleh duduk. Antum datang ke masjid duduk nih, belum sholat tahiyatul masjid, lihat kayak masih bisa nih. Iya. Ya itu keluar lagi.
baru masuk sholat tahiyatul masjid. Hmm. Menghormati masjid bukan nggak boleh, boleh. Ah. Larangan bukan larangan haram, bukan. Ah. Ya. Kan kadang kalau misalnya kita Jadi- mau masuk tiba-tiba azan nih Ustaz. Kan orang tuh terkadang berdiri dulu tuh Ustaz sambil jawab Iya. salam. Habis sambil jawab azan. Habis azan selesai dia baru sholat tuh, baru duduk tuh. Hmm. Hmm. Nah, kalau misalnya suatu ketika kita datang mau sholat tahiyat masjid tiba-tiba iqomah atau wah nih timer bentar lagi 2 menit lagi nih nggak cover nih. Hmm. Ya kita baca doa kata Ustaz tadi tuh. Itu doanya berdiri apa boleh duduk tuh? Boleh, Karena kan kita udah selesai. boleh Pak, boleh berdiri, boleh duduk. Oke. Kalau lebih baik duduk berdiri Pak, Hmm. karena kondisinya kan belum sholat kan. Iya. Kalau berdiri bagus berdiri, bagus berdiri bukan duduk. Oh. Karena berdoa berdiri boleh juga, boleh, Iya. nggak ada larangan. Hmm. Oke, lanjut Ustaz. Pertanyaannya yang Ibnu Umar nih. Dari Ibnu Ya. Umar. Hadis yang Ibnu Umar. Ustaz. Saya sudah duga Pak. Rasulullah bersabda kan tadi, barang siapa mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kalau misalnya orang munafik gimana Ustaz? Orang Di depan munafik gimana orang tuh Pak? sih Islam sebenarnya, cuman ternyata dia ngejelekin Islam. Bahkan nih nggak tahu ya, maksudnya itu kan hati orang ya. Ada yang benar-benar dia membela non muslim. Tapi saya dapetin tetangga saya itu RT, malah istrinya itu non muslim, dia masuk Islam katanya, tapi memang saya tahu dia hanya kayak topeng lah gitu. Karena kan emang di agama mereka kan kalian boleh sampai ikutin mereka, yang penting hati kamu non muslim begitu. Nah, kalau kita di depan orang itu kelihatannya muslim, dia gampang aja dia nyebut syahadat gitu. Itu tetap disolatin apa enggak, Ustaz? Baik, ini panjang pertanyaannya ya. Yang pertama dulu, ya CEO-nya, antum tahu CEO kan? Yang punya perusahaan. Nah, CEO-nya munafik internasional, Oh, oke. ya Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh, Salul ya, zaman Rasul, zaman sahabat. Ya, zaman Rasul itu CEO-nya munafik internasional Pak. Iya. Iya. Ya, dia punya anak bernama Abdullah. Hmm. Muslim Pak, masuk Islam, Iya, iya. sahabat Nabi. Oh, iya, Bapaknya diminta ya sama munafik. Rasul, ya. Bapaknya munafik. Hmm. Mati bapaknya, dia minta Request, gamisnya Rasul Hmm. untuk jadi kain kafannya bapaknya. Anak yang minta dikasih sama Rasulullah, disolatin Pak. Oh iya. Karena yang dilihat itu zahir. Kenapa? Di zaman Nabi sendiri, mereka kan nyari sekecil apapun peluang untuk membuli Rasul. Betul. Kalau ngelihat Abdullah bin Ubay bin Salul dia nggak disolati, apa kata orang-orang Yahudi? Oh iya, saya tahu sirah itu ya. Kata mereka tahunya kata Muslim Pak. Iya, sahabat Tuh, jatuhnya dia ya. sama Muslim aja nggak disolatin. Iya. Bahkan sebelumnya dia mati, selama dia hidup, Rasul tahu dia munafik, Iya. tapi nggak dibunuh Pak. Iya. Kenapa? Memang ini munafik luar musuh dalam daging, merepotkan sekali. Betul. Kalau dibunuh, dibully, maka apa kata orangnya itu? Rasulullah Sama sahabatnya saudara sendiri saling dibunuh. saling bunuh gitu kan? Iya. Nah, itu satu Pak. Nah kejadian, munafik tuh ya dari zaman dulu, sekarang, sampai yang akan datang itu sifatnya sama. Ada orang masuk, pura-pura masuk Islam, padahal hatinya tidak. Tetap Pak, yang dilihat sama orang-orang mereka dia sudah Muslim. Contoh, orang mantan pendeta ditugasin masuk Islam, Iya, pura-pura benar. masuk Iya. Islam, pura-pura masuk Islam katakan, iya kan? Bahkan diviralkan di video gitu kan, diviralkan sehingga apa? Bahkan orang-orang Kristen pun taunya mereka sudah masuk Muslim orang itu, padahal itu settingan, suruhan, iya kan? Nah kalau kita tahu tuh itu settingan tuh, kalau kita bully, kita maki, kita perlakuan ini tidak baik, maka ini media akan meng-up di-up tuh Muslim tuh, orang yang masuk segala macam, jadi bahan buat mereka. Ya jadi buat maki gimana?
selama dia muslim yang dinilai sama Allah pas zahir, Pak. Zuhirnya ya. Kita zahir kita nilai. Masalah-masalah batin ya Allah ini nilai, bukan kita. Ya, pada saat dia mati ya kita sholati. Ya, selama dia mengucapkan la ilaha illallah di lisan dia, walaupun hati tidak, Ya, ya. kita sholati. Jelas, Pak? Jelas. Next question. Pertanyaan Ya, berikutnya Ustaz. silakan. Yang hadis Ummu Warokah. Kayaknya sampai di sini aja Ustaz. Pertanyaan jadi banyak nih. Yang Ummu Warokah itu kan Nabi memerintahkan untuk orang-orang perempuan atau budak-budak perempuan ataupun ada Imami. laki-laki tapi belum akil balik, tetap imamnya kan perempuan. Ini perempuan kalau jamaah harus Ya. azan nggak Ustaz? Kan kita dulu belajar kalau mau jamaah harus azan. Nah ini kalau perempuan gimana? Iya. Baik, azan itu hukumnya wajib, Pak, bagi sholat berjamaah. Oh, baik laki maupun perempuan. Nggak ada keterangan laki-laki perempuan. Oke. Selama dia mau berjamaah maka wajib azan. Ya, maka wajib azan. Maka ya yang azan di perempuan juga, bukan laki-laki. Tentu azannya nggak dikeraskan, nggak di speaker, gitu kan? Iya. Nah, ya, baik. Berarti tetap pakai azan sama iqomah ya Ustaz ya? Ya. Oke. Iqamah sunnah, Pak. Oh iya, aku sunnah. Iqamah sunnah. Oke, sekarang kita ke pertanyaan netizen Ustaz. Ya. Ini di kantor Ustaz, azannya pakai jam. Kan ada jamnya pakai azan tuh Ustaz. Nah kalau mulai mereka tinggal iqomah tuh Ustaz. Emang boleh begitu Ustaz? Azannya jam bukan wajib. Iya, azan itu selama. Iya, ini jadi polemik juga ya. Kalau dikatakan tidak sah sholat berjamaah, azan udah baru berkumandang. Karena dalilnya kumandangkanlah azan. Ya. Oh, iya. Zaman Nabi ya pakai Bilal, ada seorang manusia ya yang mengazankan. Sekarang pakai teknologi, pakai rekaman. Iya. Maka saya khawatir, Pak. Saya khawatir sholatnya sholat berjamaah enggak sah karena syaratnya kan azan, Pak. Betul. Fungsi azan adalah untuk sholat berjamaah, maka sah mungkin tapi berdosa semua gitu. Nah, Ya saya takut ke sana. Kenapa sih azan itu ini nggak ngerti juga dia. Muazin itu pahalanya gede, Pak. iya benar. Benar kalau Ustaz. Karena dialah yang memanggil orang berjamaah. Iya. Orang yang berjamaah saja 27 derajat, bagaimana dia yang menjadi penyebab? Ini buat diserahkan ke mesin. Di mana logikanya? Serepot itukah azan? Makan waktukah azan? Artinya kalau antum nggak semua gitu kan, kalau nggak mau azan, ya udah nggak usah berjamaah sekalian, Iya. nggak usah bangun masjid sekalian, terus sholat di rumah masing-masing. Kok segitu alerginya dengan azan? Iya. Nah kalau saya tuh Ustaz, kalau ada saya azan Ustaz. Masalahnya kita belajar gitu ya. Kan menjadi beban orang yang belajar nih. Akhirnya saya azan Ustaz. Pas azan kan kita juga nungguin orang yang mau jamaah gitu ya kan. Habis azan saya deketin jamaah. Ntar dulu, saya kan baru azan tadi. Tunggu orang yang lain gitu. Baru kita iqomah. Seandainya kalau misalnya saya tahu nih, ini jamaah nggak pakai azan nih, saya ikutin jamaah apa enggak tuh Ustaz? Iya, kalau saya di posisi itu saya nggak ikut, Pak. Oh, oke. Saya kalau seandainya saya diminta untuk menjadi imam, ya kalau saya diminta untuk menjadi imam, maka saya akan diminta, ya Pak ya. Kalau saya diminta maka saya boleh kasih syarat dong. Ya, baik, kalau saya jadi imam, kalau kita mau berjamaah, silakan azan. Saya kasih kesempatan azan. Silakan Pak azan. Kalau dia nggak mau dengan berbagai macam alasan, baik, kalau nggak mau saya yang azan. Saya yang azan. Kalau antum nggak mau azan, saya yang azan.
Masih nggak mau juga, silakan sholat masing-masing. Nafsi udah. Kan gitu kan? Iya, Karena iya. ada kesepakatan yang tidak disepakati. Oke. Pertanyaan berikutnya nih Ustadz. Kita memang belum sampai ke bab azan sih, cuman kita udah sempet ngomongin tata cara azan kan Ustadz. Sunahnya kan di telinga ditutup gitu ya kan. Seperti ini ya kan. Nah ini saya masih dilema nih. Di kantor saya azannya nggak seperti gitu Ustadz. Terus kalau hayya 'alas shalah sama hayya 'alal falah kan menengok ke kanan atau ke kiri ya. Itu jadinya saya nggak pakai terus. Jadi pas masuk saya istilahnya ya memenuhi syarat aja buat jamaah gitu. Datang ke masjid, terus saya azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Tapi nggak begini. Itu saya salah nggak tuh Ustaz? Apa tetap harus begitu? Itu kelakuan teman saya sama saya dulu, Pak. Oke. Waktu masih awal belajar azan, kita selalu berjamaah di masjid. Karena kan ada berapa orang tuh, ada 4 orang teman sepengajian saya kan, teman seangkatan saya. Ini kalau mau berjamaah di masjid, kita nggak ikut kloter pertama. Dia udah azan kan? Iya. Udah azan, kita udah selesai sholat. Iya benar tuh. Udah sholat selesainya. Kita mau sholat lagi, berjamaah lagi, Pak. Kan kita azan lagi. Kloter kedua, iya azan lagi. Akhirnya Pak, teman saya namanya Adi, Pak. Ayo Ustadz Adi Fadli itu, dia azannya lirih banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Kayak saya gitu. Pelan-pelan Pak azannya. Iya. Saya bilang, antum manggil siapa? Manggil antum kan deket semua, nggak jauh-jauh, nggak usah teriak-teriak, orang deket. Dia lagi gitu kan. Ya itulah hati polemik gitu kan, ya guru saya juga ketawa gitu kan. Ya aduh, ya tapi apa namanya, karena merasa asing Pak. Iya benar Ustaz. Jadi apa itu kan was-was dibisikin. Kalau kita azan lagi, ntar apa kata orang? Iya. Ini aliran mana lagi ini? Iya betul. Udah azan kok azan lagi. Apalagi ya kan? di orang Arab kanan kiri gitu kan? Iya. Nah, itu gimana? Itu Arab kan apa? paling benar Ustaz di sini Ustaz. Kalau masalah ibadah tuh. Tapi setelah saya paham begitu, kenapa saya ikuti orang ya? Kalau benar kenapa nggak dijalankan? Iya. Iya kan? Kenapa nggak dijalankan? Kalau nggak mau dijalankan, ya udah masing-masing, walaupun bareng-bareng berempat, udah nggak usah azan, masing-masing sholatnya. Iya. Kalau menghindari polemik, Ya betul. ya kan? Udah sholat masing-masing aja, nggak usah azan. Orang juga nggak tanya kan sekarang, makan nggak usah sedih berjamaah kan? Iya. Saya nyobain udah beberapa kali nih, nggak ada yang nanya saya, Romi kok nggak sholat asar di masjid? Saya kan jamak. Kan saya lagi safar. Kadang nanya nih, saya udah perhatiin beberapa hari nih, berarti aman nih. Terus kalau misalnya di kantor nih Ustadz, wah ini azan bareng-bareng, udah wudhu kita ya kan. Padahal saya sebenarnya mau ngejar gitu, saya duluan deh biar saya masuk ke masjid, saya azan gitu ya kan. Ternyata kan orang udah dulu, apalagi kalau udah pakai gamis Ustadz, udah nomor 1 aja tuh, udah paling bener. Dia masuk, waduh, saya udah kelihatan udah wudhu gitu. Kalau saya sholat di belakang kan pasti didebat nih. Mendingan saya masuk tapi saya munfarid niatnya, boleh begitu. Gimana Pak? Bingung sih. Ya udah ketahuan orang jamaah nih. Saya tahu nih nggak azan sebenarnya. Padahal saya tadi buru-buru supaya masa masuk masjid saya azan. Cuman udah ada orang yang jadi imam langsung iqomah. Padahal belum azan nih, belum azan buat jamaah. Nah cuman orang udah pada ngeliat saya lagi wudhu. Kalau saya di belakang pasti didebat orang. Mas saya masuk ke dalam jamaah tapi saya niatnya munfarid gitu. Boleh Ustaz? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Iya karena antum tahu nih nggak berjamaah kan? Nggak berjamaah, nggak azan gitu kan? Iya. Antum menghindari fitnah tersebut dengan sholat bersama mereka, tapi tujuannya munfarid, nggak ikut imam. Pasti kan ada perbedaan gerakan juga kan? Itu mau faroko kan? Ya boleh sih, boleh saya. Tapi kalau saya harusnya, kenapa nggak ke toilet? Hindari ya, oke. Kalau ke toilet kan orang udah punya
nggak banyak mikir, nggak banyak nanya Iya ntar. benar-benar ya pokoknya menghindari perdebatan ya. Menjadi perdebatan. Sip. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa juga kalau misalnya di belakang nggak apa-apa. Cuma tadi jadi orang jadi tanya nih. Ya, ya. Kalau ke toilet nggak ada tanya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi saya mau nanya. Kalau pertanyaan saya banyak nih Ustaz. Ya udah Ustaz dulu nanya. Iya, kalau orang yang nggak sholat Pak, disolatin nggak matinya pada saat dia mati? Tetap disolatin kan dia masih syahadat Ustaz. Kita tahu dia orang Islam. Iya, kalau dia nggak sholat, Dia walaupun dia nggak sholat, tapi ini kan Islam Ustaz. Dia pernah syahadat gitu. iya. Karena banyak nih teman-teman di Salafi juga ngomong begitu, masuk ada ustadznya kan. Hmm. Orang yang nggak sholat, ngapain kita sholatin? Ramai itu kemarin di video kan. Iya, iya, iya. Orang yang nggak sholat nggak boleh kita sholatin. Oh, Orang dia aja nggak sholat. iya, iya, iya. Perintah Iya. Allah aja diabaikan gitu ya. Itu kan udah logika kenanya Pak. Hmm. Pertanyaan saya, orang yang nggak sholat itu, antum tahu dia nggak pernah sholat? Iya benar. Saya tahu Ustaz, nggak pernah sholat tuh orang seumur hidup nggak pernah sholat. Iya, iya, iya. Saya tanya lagi, antum ngiringin terus berdua terus kemana-mana gitu? Ya, kan ada saatnya dia berpisah dengan antum. Iya, iya. Yang antum nggak tahu dia sholat. Saya pas bisa lagi sholat. Iya, ya, maka tetap disolatkan ya. Iya. Saya lanjut ya Ustaz pertanyaannya. Ada 15 menit nih, masih ada waktu saya. Ustaz, di subuh, aduh saya mau bawa ininya lupa saya. Di subuh itu habis sholat subuh itu ada posisi berubah duduk Ustaz. Benar nggak Ustaz? Assalamualaikum. Ya kan? Astagfirullah. Alhamdulillah. Itu posisi duduknya masih tasadud gitu Ustaz. Bebas Pak, Oh, mau bebas. sila mau bebas, karena kalau sudah sholat selesai Pak. Iya, nggak ada keterangan kesusahan, antum mau. nggak ada keterangan. Ya kalau Nabi sendiri kalau habis sholat itu ya tadi dia tetap pada posisinya. Terkadang juga dia balik badan menghadapi jamaah. Oke. Iya, menghadap jamaah. Terkadang juga dia hanya serong doang ke arah kanan, serong. Oh, kadang serong, kadang 360. Kadang dia di aja juga nggak gerak. Iya. Gitu. Atau Jadi nggak ada gerak juga ya. ya nggak gerak juga pernah. Artinya itu muhoyar lah pilihan gitu kan. Dan kondisinya. Nah pada saat Nabi bergerak, karena gini Pak, Nabi itu kan sentral. Semua orang pengen jadi imam bersama Nabi. Betul. Ya kan, pengen diimami Nabi. Ya kalau ada orang Nabi sudah selesai sholatnya, lalu tiba datang kloter berikutnya. Kalau Nabi nggak merubah posisi duduknya, orang-orang mengira Nabi sedang sholat. Oh iya, lagi tasadud nih gitu ya. Dia tasawuf tuh kan, akhirnya masbuk tuh. Ini nggak salam nih gitu kan, padahal udah selesai gitu kan. Gitu Oh. ya, maka dengan berubah posisi, ya orang jadi tahu sudah selesai sholat. Tapi Rasulullah pernah posisi tasadud aja. Iya, nggak Pernah sila bergerak juga juga nggak ada. Ustaz, posisinya? Iya, jadi itu hukumnya mubah Pak, keduniaan udah bukan ibadah lagi. Nggak ada kekhususan ya. Nggak ada Oke. keterangan. Ya saya belum dapat ya dalil secara Oke. khususnya. Nanti saya mau kasih videonya ke Ustadz itu, yang ada salah satu ulama kita yang melakukan itu gitu. Saya mau tanya ke Ustadz. Berikutnya Ya. Ustadz, nah waktu kita safar itu kan sholatnya dijamak nih Ustadz. Contoh lohor sama asar. Habis selesai lohor, assalamualaikum, kita berdiri lagi iqomah atau sholat asar. Apa kita nggak pakai zikir itu Ustadz? Zikir nanti setelahnya Pak. Zikir setelahnya. Jadi udah habis salam, boleh istighfar nggak apa-apa Pak. Ya. Astagfirullah 3 kali, bangkit komat langsung. Oh, itu juga nggak ada Bangkit kekhususan gitu. Mau zikir dulu Nggak ada. atau ini karena Nggak ada. buru-buru safar ya bisa langsung ya. Tidak. Zikir nanti. Zikir setelah selesai. Selesai sholatnya. Oke. Saya sholat yang kedua sholat selesai, itu pun zikirnya bisa sambil jalan.
Apalagi tuh. Karena Gimana kondisi Ustaz? safar kan. Iya. Iya, pada assalamualaikum selesai kan. Astagfirullah, saya kan safar. Sambil jalan ambil kudanya kan, sambil zikir astagfirullah. Kalau mantas salam minka salam terus baca. Iya. Sambil jalan. Oh, boleh ya? Kalau mau waktu boleh. Iya. Tapi kalau waktunya luas, lapang, ya enaknya duduk. Iya. Soalnya kadang kita kan ngejar bus nih Ustadz. Ya. Oh, ini kalau busnya ketinggalan nih. Jadi saya habis sholat salam-salam sambil zikir sholat ya, nggak apa-apa. Ada dari surat An-Nisa juga tuh pada saat safar ya. Surat An-Nisa ayat 100 enggak sampai 100 ya. An-Nisa saya lupa ayatnya ya, nanti saya coba cek ya. Pertengahannya atas 90 sampai 110 antara itulah ya. Jadi ya zikir sambil jalan. Zikir sambil jalan boleh. Oke. Waduh, tinggal sedikit waktunya. Satu pertanyaan lagi deh Ustadz. Ini yang hanya mempertebal aja ya. Soalnya ada yang jadi rancu nih teman-teman untuk masalah safar lagi nih. Kan untuk safar ruksa untuk sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah. Kecuali sholat qobliyah subuh ya Ustadz ya? Ya. Oh, oke. Qobliyah subuh saat kerjain Pak. Ya. Yang kedua, dalam keadaan safar boleh semuanya dijamak yang 4 rakaat. Ya. Lohor, asar maupun isya. Kecuali Jumat. Gak bisa. Ya. Harus Jumat gak bisa. puasa. Dan gak bisa dijamak ya. Ya nggak bisa dijamak, biasanya di kasar doang. Kosor bukan Jumatnya, asarnya. Iya, asarnya. Masa, syukur khair Ustaz. Oke, sampai di sini dulu Ustaz, sudah 1 jaman. Ya, alhamdulillah, jazakumullahu alhamdulillah saya mendapat manfaat. Semoga teman-teman juga mendapat manfaat dan semua pertanyaan semoga bisa terwakili. Bila belum puas, tulis lagi di kolom komentar, insya Allah akan kita tanyakan dan dijawab di waktu yang tepat. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjadi ladang amal taman kita di akhirat kelak. Wa qulil haq min rabbikum faman sa'afal yumin wa man sa'afal yakfur. Semua yang benar datangnya dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Kita sudah banyak fasilitas yang bisa kita dapat, kita kejar, dan karena apa? Karena kita akan diminta tanggung jawabnya, kita akan ada masa expired date-nya, ada masa berlakunya, dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari 60 sampai 70 tahun saja, hisab diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, dan diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin Afwan ya, lawan itu pernah jam 10 malam. Jadi kita tidur jam 8 itu. Syukur Ustaz. Izinlah Ustaz. Assalamualaikum Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh.